Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar fisika modern untuk pokok bahasan perbedaan fisika klasik dan fisika modern. Oke, untuk yang pertama, fisika klasik. Nah, fisika klasik ini merupakan fisika yang didasari prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum munculnya teori kuantum. Tokoh-tokoh fisika klasik, sebetulnya cukup banyak fisika klasik ya tokoh-tokohnya, tetapi di sini hanya akan dibahas beberapa saja. Di antaranya yang pertama yaitu ada René Descartes. Beliau ini merupakan bapak filsafat modern dan beliau juga termasuk atau dikenal juga dengan bapak matematika modern. Nah, beliau ini terkenal karena pernyataannya ya atau pendapatnya yang menyatakan bahwa ya di dunia ini semuanya tidak ada yang pasti ya. Yang pasti itu pokoknya hanya bahwa manusia itu berpikir. Kemudian ilmuwan berikutnya yaitu Galileo Galilei. Beliau ini merupakan ilmuwan yang berasal dari Italia ya. Beliau dikenal sebagai astronom dan juga sebagai filsuf ya. Beliau ini juga berhasil menguji konsep inersia dan Galileo ini merupakan pendukungnya dari teori Kopernikus. Masih ingat teori Kopernikus? Yaitu teori yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Lalu tokoh selanjutnya yaitu ada Johannes Kepler. Nah, beliau ini merupakan ilmuwan berasal dari Jerman ya. Beliau juga dikenal sebagai astronom dan matematikawan. Nah, terkenal dengan hukum gerakan dari planet. Yang keempatnya ada Isaac Newton. Isaac Newton ini ilmuwan yang berasal dari Inggris. Beliau ini cukup terkenal ya karena penjelasan teorinya terkait hukum gerak dan teori gravitasi. Nah, karena penemuannya ini atau penjelasannya ini cukup berperan terkait dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga beliau ini dikenal sebagai bapak ilmu fisika klasik. Oke, kita mengenal beberapa lagi untuk tokoh-tokoh fisika klasik. Berikutnya ada James Clerk Maxwell atau Maxwell ya. Ini ilmuwan dari Skotlandia. Nah, beliau ini pertama kali menulis hukum magnetisme dan kelistrikan dalam rumus matematisnya. Selanjutnya ada Thomas Young. Nah, Thomas Young ini ilmuwan berasal dari Inggris yang terkenal karena modulus Young dan karyanya tentang interferensi. Selanjutnya ada Augustin Jean Fresnel. Beliau ilmuwan dari Prancis yang mempelopori optik dan mengembangkan teori gelombang cahaya yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh Young ini. Dan yang kedelapan di sini ada Christian Huygens ya. Ilmuwan dari Belanda ini mengusulkan teori tentang sifat cahaya. Beliau juga memanfaatkan optik dengan baik ketika dia mengarahkan teleskop ke Saturnus dan menyatakan bahwa Saturnus adalah planet bercincin. Ini pernyataan dari Huygens. Itu kira-kira beberapa saja ya tokoh-tokoh dari fisika klasik. Sisanya boleh teman-teman semua silahkan cari lagi, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, di sini fisika klasik sampai saat ini tetap eksis ya, tetap berlaku. Ada beberapa anggapan-anggapan dalam fisika klasik. Di antaranya yang pertama adalah alam semesta mirip mesin raksasa dalam kerangka ruang waktu mutlak. Gerakan rumit ini bisa dipandang sebagai paduan gerakan sederhana dari bagian-bagian penyusunnya, sekalipun bagian-bagian tersebut tidak bisa dilukiskan. Ini anggapan yang pertama. Selanjutnya, anggapan keduanya, hukum Newton menyimpulkan setiap gerak memiliki sebab. Jika sebuah benda bergerak, kita selalu bisa mencari penyebabnya.
Ini sebab akibat yang sudah tidak dipertanyakan lagi. Jadi kalau ada suatu benda bergerak itu pasti ada penyebabnya. Entah didorong, atau ada yang menarik, atau ada yang menekan, ada yang mengangkat, dan seterusnya. Itu kesimpulan dari hukum Newton. Lalu anggapan ketiganya, jika sekarang diketahui keadaan gerak suatu titik, maka bisa ditentukan gerak di sembarang titik pada masa depan bahkan masa lalu. Itu anggapan dalam fisika klasik. Yang keempatnya, sifat-sifat cahaya bisa dilukiskan secara lengkap dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell dan dibuktikan oleh Thomas Young pada pola interferensi dalam percobaan celah ganda. Jadi ini kedua ilmuwan saling melengkapi ya, antara teori dengan pembuktian. Selanjutnya yang kelimanya, energi yang bergerak bisa dilukiskan dengan dua model fisik. Yang pertama, partikel digambarkan sebagai bola pejal seperti bola golf ya, itu model energi. Kemudian yang keduanya sebagai gelombang. Terlihat seperti ombak di permukaan laut. Keduanya terpisah dan berdiri sendiri. Artinya energi bisa dinyatakan sebagai partikel atau gelombang. Dan anggapan yang keenamnya, mungkin saja untuk mengukur sifat sistem, misalnya temperatur dan kecepatannya dengan ketelitian tak terbatas. Pengamat hanya perlu mengatur ketelitian yang diinginkan atau menyesuaikan ketelitian yang diperoleh secara teoretik. Itulah anggapan-anggapan yang ada dalam fisika klasik. Nah, sekarang fisika modern. Fisika modern ini merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Tokoh-tokohnya dalam fisika modern ini juga cukup banyak ya. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa di antaranya saja. Yang pertama ada Max Planck yang memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Ide ini secara khusus digunakan untuk menjelaskan sebaran intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Kemudian yang keduanya, Albert Einstein ya, yang menjelaskan efek fotolistrik atau efek fotoelektrik. Dengan kesimpulannya bahwa energi cahaya datang tersebut dalam bentuk kuanta yang disebut foton. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi terkait efek fotolistrik ini pada video selanjutnya. Kemudian berikutnya ada Niels Bohr. Nah, beliau menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen dengan menggunakan kuantisasi. Ya, di sini sudah lebih ke arah kuantum ya, kuanta-kuanta. Tokoh yang lainnya ada Louis de Broglie yang memberikan teorinya tentang gelombang materi. Nah, selanjutnya ini masih beberapa tokoh-tokoh dalam fisika modern ya. Ada Heisenberg yang mengembangkan mekanika matriks, kemudian Schrödinger menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Ini nanti kita akan bahas dalam sub tersendiri. Heisenberg merumuskan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi dalam fisika modern ini baik posisi ataupun momentum nanti sifatnya itu ada sesuatu yang tidak pasti ya, ada prinsip ketidakpastiannya. Lalu Paul Dirac yang menggabungkan kuantum dengan relativitas khusus. Ada lagi Janos yang merumuskan dasar matematika yang kuat untuk mekanika kuantum sebagai teori operator. Ada lagi Everett yang melakukan percobaan dengan menggunakan mekanika kuantum ke dalam bidang di luar partikel satuan yang menghasilkan teori medan kuantum. Dan berikutnya di sini ya Palliser, Gross, Wilczek yang memformulasikan teori kromodinamika kuantum. Itu beberapa tokoh-tokoh dalam fisika modern. Ya, pendekatannya sudah konsep ke arah kuantum. Nah, dari penjelasan tadi yang pertama fisika klasik, yang kedua fisika modern, sekarang kita bisa tarik kesimpulan perbedaan fisika klasik dan fisika modern ini seperti apa.
Kita lihat dalam bentuk tabel ini ya. Untuk fisika klasik itu perkembangannya sudah berkembang sebelum tahun 1900-an. Dan sampai sekarang masih berlaku untuk kasus tertentu ya. Sementara fisika modern ini perkembangannya itu setelah tahun 1900-an. Lalu ruang lingkup kajiannya. Fisika klasik nanti kaitannya ke elektronika, listrik magnet, fisika optik, mekanika, atau mungkin termodinamika. Pokoknya di sini nanti cakupannya yang makro ya. Sementara fisika modern, karena tadi kan dalam skala atomik, maka ruang lingkupnya fisika nuklir, fisika atom, dan fisika molekuler. Pokoknya yang skala-skala atomik. Dasar teorinya, nih fisika klasik yaitu fisika Newtonian. Makanya fisika klasik dari Bapak Newton ya, Newton ini dikenal sebagai Bapak Fisika Klasik. Sementara fisika modern dasar teorinya yaitu teori relativitas Einstein. Makanya Einstein ya ada juga yang menyebutkan bahwa beliau sebagai Bapak Fisika Modern. Nah, dalam klasik itu kecepatannya relatif rendah. Sementara kalau yang kecepatannya tinggi itu masuk kategori fisika modern. Tinggi itu berapa? Nah, dikatakan tinggi ini ya pendekatannya kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sementara untuk levelnya, nah yang klasik ini makro. Jadi kalau benda-bendanya ya berarti makro. Makro ini kategorinya besar. Besar itu terukur, minimal terlihat lah. Sementara kalau fisika modern, ini skalanya dalam level yang mikro. Mikro berarti kecil, tapi karena besar atau kecil kan kita tahu itu adalah suatu ukuran yang sifatnya relatif. Jadi mikro di sini patokannya ya ukuran atom lah ya. Nah, itu kira-kira semoga bisa membedakan gambaran fisika klasik dan fisika modern. Secara ringkasnya kalau untuk mudah mengingatnya pokoknya klasik ukuran besar, kecepatan relatif kecil. Sebaliknya kalau fisika modern ukurannya yang relatif kecil tetapi kecepatannya yang besar gitu. Oke, untuk lebih memahami di sini ada beberapa latihan. Silahkan boleh dicoba dulu ya. Yang pertama, jelaskan gambaran konsep cahaya menurut pandangan fisika klasik dan fisika modern. Silahkan dijelaskan dengan bahasa teman-teman sendiri. Lalu yang keduanya, fisika klasik bersifat sebab akibat atau kausal. Nah, pengetahuan lengkap tentang masa lalu memungkinkan perhitungan masa depan, atau sebaliknya ya, bisa juga kondisi saat ini tahu masa lalu, tahu masa depan juga. Nah, apakah teori chaos relevan dengan pernyataan ini? Silahkan dijelaskan. Terus pertanyaan ketiganya, berikan contoh-contoh analogi sederhana yang dapat menjelaskan perbedaan fisika klasik dan fisika modern dengan mudah. Tadi sudah tahu teman-teman apa perbedaannya dari klasik dan modern. Sekarang silahkan berikan analogi yang sederhana. Terus pertanyaan nomor 4-nya, dalam fisika klasik kita dapat menentukan posisi dan kecepatan partikel secara bersamaan dengan sangat akurat. Nah, apakah hal ini dapat terjadi juga pada fisika modern? Silahkan dijelaskan. Dan latihan soal nomor terakhir, bahwa dalam fisika klasik kalau ada dua bom dengan sumbu identik akan meledak pada waktu yang sama. Sementara dalam fisika non-klasik, dua atom radioaktif yang benar-benar identik itu dapat dan umumnya akan meledak pada waktu yang sangat berbeda. Coba jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi ya. Silakan dijawab dulu. Nanti kita bahas sama-sama jawabannya di grup ya. Kita diskusikan bersama. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dan selamat belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.